Tes, tes, cek. Kita coba dulu suaranya bisa terdengar, teman-teman. Tes, suaranya bisa kedengeran, teman-teman semua? Kita cek dulu nih. Bismillah, tes. Boleh direspon ya kalau misalnya sudah terdengar. Kita bisa nanti langsung mulai obrolan di sore hari ini, insya Allah, dengan narasumber kita Kang Sani. Setelah kemarin coba live IG ya, ini ada live IG lagi, Masya Allah. 2 hari berturut-turut digempur nih akhir tahun ya, dikebut, Masya Allah. Jelas ya. Makasih Kak Tri Yulianto ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa ala rabbi shalli sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah bertemu lagi teman-teman setelah kemarin ditemani sama Mas Mirza ya, kemarin ngobrolin tentang kriteria gitu ya, hampir kayak kriteria gitu ya, bagaimana lelaki di mata akhwat ya, kira-kira bisa belajar apa lagi itu. Kemarin kalau dulu saya pas ada kegiatan juga, jadi nyimaknya agak keputus-putus, tapi yang jelas kalau nggak salah obrolan kontennya itu tentang harta dan rupa ya, yang ternyata bukan segalanya gitu, ada banyak faktor yang di luar dua itu yang harus diperhatikan, karena memang eh, menikah itu memang banyak ya stigma di masyarakat itu tentang proses ta'aruf ataupun proses yang lainnya, bahwa finansial di mata perempuan itu sangat penting, dan itu memang umum, itu menjadi hal umum yang memang sangat menjadi bahan yang cukup serius untuk dibicarakan. Dan juga tentang fisik ya, fisik juga sangat sering juga dibicarakan gitu, jadi memang wajar sih kalau misalnya akhirnya konten obrolannya seputar itu, seperti itu. Dan hari ini kita akan ngobrolin ya tentang taaruf anti diabetes. Menarik banget nih. Kenapa nih taaruf anti diabetes? Apakah taarufnya kebanyakan minum minuman berpemanis buatan gitu, atau taarufnya kebanyakan makan cake-cake yang banyak gulanya gitu, ataukah mau minum saset ditambah gula gitu, jadi nongkrong taarufnya sambil minum makanan makan yang manis gitu, atau ada apa nih gitu. Saya kalau dengar tentang diabetes ini berarti ada janji-janji manis gitu ya. Janji-janji manis stigmanya kok udah ke laki-laki aja, ya Allah. Kita accept dulu nih ya, udah masuk nikahan ini. Ya, kita sambil tunggu Kang Sani ya. Kok gerah banget ya? Cek istilah. Assalamualaikum Kang Sani. Waalaikumsalam warahmatullahi Innalillahi. wabarakatuh. Gimana? Kenapa Mas Zaki? Ada yang jatuh? Ini ada yang jatuh. Nanti Tapi saya benerin hati pas hati nggak apa-apa Kang kan? Sani. Hati, Oh, hati aduh. nggak apa-apa. Langsung keserang aja nih. Ini ada yang masih itu belum dinyalain, makanya gerah di sini. Nanti Oh, biar Kang Sani ngomong dulu nih. Kang Sani ini apa kabar Kang Sani? Boleh kenalan dulu, silakan Kang Sani. Alhamdulillah. Assalamualaikum teman-teman. Nama saya Sani. Panggil aja Kang Sani. Biar usianya muda terus. Ya, panggilnya Kang Sani terus ya. Saya di sini sama Toy. Sebetulnya udah kerjasama udah beberapa tahun. Yang memang bahasa ya nggak jauh-jauh dari ta'aruf. Dari sisi yang berbeda. Nah, hari ini akan bahas taruh anti diabetes. Tadi kayaknya Mas Zaki udah open sih ya, udah opening, udah menyampaikan kira-kira kayak apa sih taruh yang anti diabetes itu. Nah, sambil kita nunggu ya, Mas Zakinya kayaknya, nah itu dia menjawab. Aman, bener ini yang jatuh tadi. Ini udah disesuaikan. Pas gak ada orang di sini jadi sendiri. Waduh,
harusnya udah ada pasangan sih ya. Kalau ada Waduh, pasangan enak. kena lagi blunder. Blunder Kalau terus. ini istri saya standby di sini, jadi kalau jatuh ada yang benerin. Aduh, alhamdulillah ya. Aduh, Kita berdoa ya teman-teman ya atas roastingan ini. belum apa-apa. Kang, ini kalau ngomongin Hmm, tentang diabetes ya, kok bawaan hmm. saya ini bakal ke janji-janji manis gitu, bener gak sih Kang? Atau ada pemanis-pemanis yang lain nih? Ya, nggak Dan akan itu jadi terjadi manis di itu. ta'aruf ya? Eh, nah itu, sebetulnya bisa terjadi di mana aja. Mau dia ta'aruf atau enggak. Jadi ta'aruf pun sebetulnya tidak menjamin nggak jadi diabetes, tapi diabetesnya apa dulu nih? Nah, bukan diabetes penyakit yang itu ya, diabetes yang lain gitu. Aduh, berarti ada ya. Hmm, Dikira ta'aruf itu udah aman gitu. Emang apa sih biasanya yang apa namanya jadi konten paling banyak nih selama Kang Sani hmm, menjadi eksekutor nih untuk hmm. pencarian jodoh teman-teman semua gitu. Kebanyakan pada bikin apa nih nuansa manis apa gitu yang akhirnya malah berujung diabetes gitu. Iya, iya Mas Zaki ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita bicara yang non ta'aruf dulu ya, sebelum masuk ke ta'aruf. Yang non ta'aruf itu kebanyakan jadi diabetes secara cinta. Jadi penyakitnya diabetes cinta, yang harusnya produksi glukosa gitu ya, harusnya insulinnya normal. Ini jadi nggak normal, harusnya dapat gula nggak diproses sama tubuh. Kenapa? Si diabetes cinta ini membuat seseorang dan apa ya, banyak orang malah, nggak hanya seseorang aja, itu jadi sakit tapi nggak sadar gitu lah. Jadi diabetes ini kan sebenarnya penyakitnya kadang-kadang tanda-tandanya itu diabaikan. Walaupun ya kalau secara medis nih yang saya tahu, misalnya ada kebas di tangan, badan mulai gampang lelah, sedikit-sedikit ke kamar mandi ya, buang air kecil, pokoknya gak enak lah badan tuh. Tapi sebagaimana diabetes secara kesehatan fisik, secara hati pun sama. Sebetulnya dia udah mulai sering galau, udah mulai sering overthinkingnya udah berlebihan. Saking overthinkingnya dia sampai takut ngelakuin apapun, sampai takut nikah, gara-gara misalnya dikit aja nonton infotainment, lihat yang kemarin ya, kita doakan semoga masalahnya selesai yang terbaik. Misalnya Mas Rizky Bilar sama Mbak Lesti Kejora kemarin ada masalah jadi ikut-ikutan seolah-olah itu masalah mereka juga. Akhirnya tuh kan gue bilang makanya jangan nikah deh kalau ini, jangan nikah deh kalau nggak gitu. Akhirnya jadi takut. Nah itu udah mulai diabetes tuh. Jadi tanda-tanda diabetes hati adalah mulai kejadian orang lain itu dia proyeksikan ke diri sendiri dan seolah-olah kita ngalamin terus kita memutuskan tanpa kita tahu ilmunya, tanpa kita pernah entah konsultasi atau belajar pada ahlinya atau belajar pada guru-guru sehingga dia tuh jadi nggak mau nikah, bahkan taruh juga, apalagi taruh saya nggak mau, ini kan beli kucing dalam karung, judgement tanpa dia bertanya dulu. Nah itu tanda-tanda diabetes hati, ada dia nggak kerasa itu salah gitu, dia nggak ngerasa ini ada masalah, tapi sebetulnya terjadi masalah sama dia, ketakutan-ketakutan yang lucunya lucunya efeknya itulah salah satunya psikis, misalnya kurang tidur, gampang judgement, gampang galau dan lain-lain. Tapi itu nggak kerasa sama dia. Yang bisa lihat tuh orang lain. Misalnya kalau diabetes secara fisik, kamu mulai gemuk nih atau kamu minum kebanyakan. Kok lu kok sering banget sih keluar masuk kamar mandi, minum dikit kamar mandi. Kok lu kelihatan gampang lemes sih dan lain-lainnya. Sampai akhirnya ketika sudah kena diabetes, benar-benar di-judge atau sudah terkonfirmasi oleh dokter, baru deh, wah ini nih, ternyata benar ya kata orang kemarin, hati-hati jangan minum yang manis-manis, itu dari fisik. Nah, kalau dari hati, yaitu selain kita terlalu sering memasukkan banyak informasi yang buruk tentang pernikahan, atau tentang ta'aruf, atau tentang lawan jenis kita, misalnya laki-laki itu kalau nggak pembohong, pokoknya apa aja, jelek-jelek semua aja. Kalau nggak pembohong, tukang tipu, gue sama aja. Perempuan itu
Kalau nggak nuntut berlebihan, manja, nyusahin, oh dan lain-lain. Itu aja yang dia dengar karena pengalamannya itu. Nah, maka dari itu sebenarnya pengalaman-pengalaman buruk itu kayak kita makan dan minum yang manis-manis berlebihan. Nah, jadi nggak kerasa lagi itu tuh kayak enak aja makan, minum, kita kongkow gitu, makan minum yang manis sama teman-teman nggak kerasa. Padahal tubuh kita sudah nolak. Nah, diabetes hati juga sama. Kita masuk informasi yang buruk tentang pernikahan, tentang hubungan laki dan perempuan, akhirnya enggak deh. Nah, pada titik saatnya tiba, pas dia, aduh kayaknya saya mau nikah nih tahun ini, tiap ketemu orang, pasti aja orang itu dianggap salah. Karena apa? Di track ke belakang, ternyata diabetes hatinya terjadi di pengalaman masa lalu atau orang lain yang dimana sering dibohongin sama cowok misalnya. Nanti kalau aku udah sukses bulan depan atau tahun depan aku nikahin. Ya kita jalan aja dulu, jalanin dulu. Udah dijalanin setahun, 2 tahun, nggak dinikahin juga. Lebih sakitnya lagi, tiba-tiba muntaber kan, mundur tanpa berita, hilang, nggak jelas kemana. Tiba-tiba nikah aja, ngundang juga nggak. Dia tahu-taunya, loh di Instagram dia, loh kok ada foto nikahan, udah nikah gitu. Atau sebaliknya si perempuannya, aduh kayaknya kamu terlalu baik untuk aku gitu kan. Kata perempuannya, terus laki-lakinya, terus aku harus gimana, masa aku harus jahat sama kamu, kan nggak mungkin. Ya deh pokoknya kita kayaknya putus dulu deh, kita nggak lanjut dulu ya. Oh ya udah selesai dari situ nggak lama, dia dilamar orang lain terus nikah. Jadi itu hanya kamuflase. Nah, dia sering terkena janji-janji manis, perlakuan orang yang baik seolah-olah tidak ada masalah di situ, padahal gulanya sudah menumpuk. Itu sih yang terjadi antara diabetes fisik dan diabetes hati, itu kaitannya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Tadi ini ada sampai yang ngeriak yang muntaber mundur tanpa berita. Beda bentuknya tapi sama lemesnya kayaknya. Aduh. Masya Allah. Ini Hmm, kalau tadi soal janji manis nih Kang. hmm, Janji manis ya. Jangan ke sini dulu deh. Tadi yang konten awal dulu. Terlalu sering mendengarkan hal-hal yang buruk ya, yang akhirnya kita ya, punya persepsi yang buruk juga. Penilaian kita akhirnya ikut terpengaruhi dengan informasi yang kita terima gitu kan. hmm, Nah, ya, dan namanya berita kan nggak mungkin tuh Kang. Berita eh, wanita ini menikah lalu bahagia, itu nggak ditayangin pasti. Karena itu bukan berita gitu loh. Kalau wanita ini menikah lalu kejang-kejang, nah ini berita gitu kan. Nah pasti kan berita itu pasti mengekspor sesuatu yang bukan keadaan normal ya. Dalam hal ini tentunya hmm. hal-hal yang buruk ini jadi bahan gorengan gitu, seru gitu. Nah, gimana sih sebenarnya kalau kita biar bisa nge-defend itu semua gitu dari informasi yang pastinya ya cenderung lebih banyak informasi yang buruk, sedangkan kalau kita kepapar juga tadi efeknya kita juga ikut sakit gitu. Gimana tuh caranya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang informasi yang jelas yang harus kita sadari dan kita terima dulu nih, Mas Zaki, bahwa informasi itu nggak bisa kita tahan. Informasi masuk dari kemarin kejadian yang KDRT, atau ada yang kawin cerai, atau ada yang bahkan KDRT tapi belum nikah. Jadi KDR apa tuh? KDRP ya, atau apalah itu namanya. Itu, pokoknya kekerasan-kekerasan yang melibatkan hubungan cinta gitu. Bahkan pembunuhan, ada lain-lain ya. Nah, itu nggak bisa kita tahan karena masuk notifikasi HP masuk. Kita nggak nonton TV nih, saya nggak akan nonton TV. Kita kan punya HP, masuk tuh berita. Jangan gitu, saya aja nggak nyari berita itu, masuk berita yang kemarin tuh. KDRT si ini, si itu, masuk videonya masuk tanpa diundang, masuk aja. Ini apaan? Pas buka, ya gitu. Dan banyak hal lagi. Nah, tapi ada tapinya teman-teman. Kita punya hak dan punya power untuk memilih mana yang mau kita dalami beritanya, mana yang mau kita ignore beritanya. Itu sebenarnya pembedanya. Jadi, kadang-kadang ada orang yang begitu masuk nih pemberitaan kayak KDRT, udah dia klik tek, wah menarik nih. Wah, dari lambe satu ke lambe lain nyarinya. Wah, ini ternyata lambe kan banyak cabangnya nih. Wah, ini lagi nih lagi. Wah, terus dia nggak sabar nungguin. Udah ini apa ya? Kira-kira perkembangannya jadi nggak dilaporin ke polisi? Nah, itu sebetulnya kan kelihatannya kita having fun dengan apa ya, dengan masalah orang lain gitu, kayak yang puas aja. Tapi nggak sadar kita tuh merekam itu semua
Sehingga ketika berita itu udah lewat, bisa jadi orangnya baikan, rujuk lagi, rumah tangga mereka malah adem, malah jadi couple goals misalnya nantinya. Kita doakan saja begitu ya, membaik. Mereka selesai dengan urusan mereka, kita nggak selesai sama urusan kita. Kita malah jadi takut sama apa namanya pernikahan. Kita jadi takut untuk move ke arah misalnya untuk taaruf aja dulu nih. Aduh, lihat dulu CV-nya dilihat. Aduh nih Toy nggak nyiapin fotonya ya. Ini bener nggak sih CV yang dari Toy ini? Ih, jangan-jangan dia nipu. Terus aja gitu. Tapi itu dia mikir sendiri. Nggak nanya sama orang, nggak nanya sama tim adminnya Toy, apakah ini kira-kira untuk security-nya, untuk security, apa ya istilahnya, keamanan dan CCTV ini sejauh mana, itu nggak nanya, tapi dia asumsi. Nah, ini yang dinamakan diabetes hati. Jadi, penyakit yang nggak kita sadarin, sebetulnya menggerogoti hati kita sendiri, sehingga ketakutan-ketakutan yang nanti bahkan nggak beralasan lagi gitu. Kayak, kenapa nggak mau nikah? Nggak tahu, takut aja. Coba, takutnya takut apa? Nggak, pokoknya nggak mau, udah sampai sana. Dan itu diabetes yang udah kelasnya tinggi gitu. Sampai kalau di diabetes yang penyakit fisik itu harus diamputasi. Semakin takut, dan itu ditumpuk, akhirnya begitu. Nah, balik lagi ke topik kita tadi, bahwa kita bebas dan punya hak, punya power, bebas, punya hak, punya power untuk memilih. Setelah tahu, oh ini udah nih beritanya ini, ya udah cukup tahu, kecuali kalian melakukan studi kasus kayak saya. Kalau saya harus didalamin beritanya, oh kejadiannya gini, oh videonya gini, oh ya udah ya nggak dinonton juga videonya masuk terus, nggak dicari beritanya juga notifikasi masuk terus. Ya udah saya baca, oh begini, oh begini, begini, begini. Analisanya, oh gini, gini, gini. Oh mereka mungkin gini. Dianalisa untuk kebutuhan ilmu. Nah kalau teman-teman ada niat itu nggak apa-apa. Tapi kalau hanya pengen tahu doang, hanya sebatas tahu aja, oh ini begini ya, oh berarti saya nanti kalau nikah sama orang, sama cowok, atau nanti yang cowok nikah sama cewek, berarti waktu ta'aruf, semua hal yang menjadi ketakutan saya dan kekhawatiran saya harus saya tanyakan. Kalau jawaban dia cukup memuaskan, mungkin saya bisa nikah sama dia. Jadinya ke sana. Bukan jadi ngikutin sampai tengah malam, jam 1, jam 2 ada berita terbaru. Ternyata, wah ini ditahan, atau ternyata mereka rujuk, wah gitu. Merekanya rujuk selesai, kitanya kena diabetes, kitanya kena insomnia, nggak bisa tidur. Ini kenapa urusan orang gua jadi yang stres? Karena banyak Mas Zaki, orang terlalu mendalami masalah orang lain, terlalu pengen tahu masalah orang lain, itu dianya stres. Tapi nggak dirasa Mas Zaki. Ya sama kayak penyakit diabetes, persis sama, nggak dirasa. Ah, oh ini apa namanya, kebas di sini 2 hari nggak hilang, ah nggak apa-apa kali. Mulai kok gampang capek, itu kayak nggak gampang capek, emang gua kecapean aja. Oh, gua bolak-balik kamar mandi, ya emang minumnya banyak. Jadi itu diignore, tapi sebetulnya dia sedang menumpuk penyakit. Nah, maka dari itu, cara menangkal berita itu ya ke kitanya sendiri, bahwa saya punya hak, saya punya pilihan, dan saya punya power. Jadi hak, pilihan, power. Jadi itu saya punya power untuk berhenti baca berita ini, karena saya sudah cukup tahu bahwa untuk menikah, kita sebisa mungkin lebih kenal sama orangnya, sebisa mungkin kita tanyakan hal-hal yang membuat kita takut dan khawatir, supaya ketika menikah kita lebih siap. Gitu sih Mas Aki. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah. Kuncinya tadi berarti di kendali diri ya. Kita punya kendali, kita punya kekuatan buat menyetop ya keinginan untuk mencari lebih lanjut apabila memang nggak ada kebutuhan gitu ya Kang. Nah, kadang kan memang konsumsi berita yang negatif ini atau sesuatu yang buruk lah ya dalam kondisi normal gitu. Ini memang seringkali kita melakukan pembenaran pada diri bahwa kita mencari informasi itu adalah untuk bersiap dalam keadaan terburuk gitu Kang. Hmm, Apalagi dalam proses ta'aruf ya. Sering nih kita betul. dapat kalau pas ngobrol gitu kan, sharing-sharing gitu. Saya tuh ya belajar dari perceraian orang karena saya nggak mau cerai gitu. Saya tuh Hmm, belajar dari kegagalan ta'aruf orang karena saya nggak mau gagal gitu. Saya pengen tahu gagalnya kenapa gitu. Kemudian apa hmm. yang bisa saya hindari gitu kan. Nah, hal yang seperti ini gimana Kang? Sedangkan tadi kalau kita banyak mengonsumsinya juga, itu akan mempengaruhi pola pikir kita gitu. Yes. Nah, bagus banget pertanyaan ini. Apa? Mas Zaki, untuk
hal ini memang pasti banyak orang yang mikir gini, harusnya ya. Iya ya. Kalau saya belajar berarti dapat informasi dong. Kalau saya belajar supaya nggak cerai, berarti saya tahu, saya mungkin perlu atau harus tahu studi kasus tentang perceraian supaya saya nggak cerai. Sebagaimana pengusaha, dia studi kasus nggak hanya pengusaha sukses, tapi pengusaha bangkrut. Dia belajar kenapa supaya dia tahu supaya nggak bangkrut itu gimana sih, agar dia tahu itu. Nah, bagaimana untuk yang mau nikah nih? Misalnya dia, kan saya harus belajar. Ya kali kan kalau saya nggak belajar dari studi kasus orang lain, gimana caranya supaya nggak jadi racun, nggak jadi diabetes buat saya gitu ya, diabetes hati. Jadi caranya gini, sebagaimana penyakit diabetes, sebetulnya eh, saya pernah di terapi waktu itu ngobrol, kata dia sebetulnya makan nasi nggak apa-apa kok, minum yang manis-manis nggak apa-apa kok. Masalahnya adalah setelah kalian melakukan itu, makan yang enak-enak, yang manis-manis, atau makan nasi, minum yang manis-manis, apakah setelah itu kalian berolahraga? Atau makanan lain, asupan yang lain gimana? Apa hanya makanan yang manis saja, minuman yang manis, buah-buahan, sayur-sayuran, dan makanan sehat lainnya dikonsumsi nggak? Udah gitu olahraga nggak? Nggak. Nah, ini yang menyebabkan diabetes. Nah, dalam hal soal hati, apa? Kita belajar sama orang, eh, terus belajar apa istilahnya, study case tentang perceraian, jadi kan hal-hal buruk masuk tuh. Tapi kita nggak tahu caranya mengolahragakannya dalam tanda kutip. Berarti apa? Di antara study case yang buruk, kita juga belajar study case yang baik. Oke, ini yang perceraian. Oke, saya belajar lebih banyak belajar yang apa? Yang rumah tangganya baik, yang harmonis. Jadi jangan sampai makanan yang buruknya itu persentasenya lebih banyak. Misalnya 30% informasi buruk, boleh deh masuk, nggak apa-apa. Untuk belajar, kenapa sih ini bisa KDRT, kenapa sih ini bisa cerai, kenapa sih ini bisa selingkuh, boleh. Tanda-tanda orang selingkuh gimana sih, boleh belajar. Tapi lihat bagaimana cara membuat rumah tangga bahagia. Oh, ada beberapa step, nah itu pelajari. Jadi 70% pelajaran yang untuk memperkuat rumah tangga, sehingga sakinah mawaddah warahmah, 30% itu boleh belajar agar bukan terhindar ya, agar kalau ada masalah kita bisa segera menyelesaikannya. Karena menghindar dari masalah rumah tangga kan nggak bisa. Kita sudah menikah pasti kena masalah rumah tangga. Berarti apa? Kita perbanyak nutrisi, asupan yang sehat. Nah, olahraganya adalah ngobrol sama orang. Cerita, jadi jangan hanya baca aja, enggak. Nah, gantinya olahraga kalau di penyakit fisik, diabetes secara fisik. Di diabetes hati itu ngobrol sama orang yang rumah tangganya baik. Boleh nggak ngobrol sama yang udah pernah cerai? Boleh, untuk cari tahu. Itu pun kalau dia mau cerita. Ya dulu saya tuh salahnya begini. Karena saya dapat cerita gitu banyak. Dulu saya tuh terlalu sibuk kerja. Saya ngerasa penafkahan saya sudah cukup buat istri saya. Ternyata dia butuh nafkah lahir batin juga, lahir batin tuh butuh dua-duanya. Ketika secara lahir dapat, batin nggak kena, secara batin dapat, lahir nggak kena. Jadi penafkahan aja nggak cukup. Ternyata dia butuh kasih sayang. Belum lagi ada yang nggak dapat love language yang nggak dapat. Ada yang bilang tangki cintanya belum terpenuhi, gitu. Dan macam-macam teorinya banyak dan semua itu benar. Nah, itu yang harus dibelajarin. Oh, itu dari yang pernikahannya cerai. Ada berakhir perceraian. Nah, sisanya itu belajar, kok bisa sih mas rumah tangganya bertahan belasan tahun, puluhan tahun. Kok bisa sampai ini Pak Bu, sampai kakek nenek masih tetap bersama. Kelihatannya pun kalau ada konflik cepat selesai. Oh, kalau kita begini-gini, nanti kasih tips sama mereka. Itu yang lebih banyak. Jadi kita makan yang gitu-gitu manis-manis, ya makanan-makanan yang enak, tapi ya kan gini ya, kita harus akuin, bad news is a good news bagi kita. Bad news itu interesting gitu bagi kita. Bagi media juga ya kurang lebih sama kan, bad news itu berita, ini good news buat kita. Bad news orang, good news buat, ya akuin aja lah. Orang Indonesia kan paling seneng lihat Insta story orang-orang kan, status WA, story orang, daripada lihat feednya. Mungkin orang lebih seneng lihat story. Kenapa? Dia pengen tahu kehidupan orang lain gimana. Nah, sebetulnya ya kayak gitu gimana Kang? Asal memang tujuannya untuk develop, untuk tahu supaya kita bisa menyelesaikan masalah kita, itu nggak apa-apa. Jangan juga jadi, oh jadi nggak boleh lihat instastory ya. Jadi nggak boleh, oh ketat banget sih. Enggak. Nah, cuman di antara asupan-asupan yang tadi tuh, yang manis-manis, yang gulanya tinggi, yang kadar lemaknya tinggi, lemak transnya apalagi yang tinggi. Nah, berarti harus ada pengeluaran yang lain 70%.
olahraga, ngobrol sama orang-orang yang rumah tangganya baik, yang hidupnya bahagia, baca-baca literatur yang bagus, ketemu guru-guru, ketemu mentor-mentor, datang ke kajian, apapun itu, supaya si asupan yang buruk itu ketekan, karena kan 70%. Minum ini air putih yang banyak, misalnya. Udah makan tadi siang sih saya makan ini ayam geprek, ayam geprek digoreng kan. Sebetulnya nggak boleh, tapi boleh sesekali. Kata dokter tuh bilang silahkan aja Pak Sani kalau makan itu, tapi di asupan yang lain pakai yang asupan yang baik misalnya. Oke sih pakai ayam geprek, tapi nasinya nasi merah, sambalnya dikit aja. Begitu saya makan ubi, minum air putih yang banyak kayak gitu ya. Makan buah-buahan tadi udahnya. Kenapa? Jadi ayam gepreknya itu tuh kalah sama yang lain gitu. Wah, ngomongin makanan nih. Soalnya analogi yang paling gampang makanan. Nah, itu pun yang saya perbuat gitu. Saya riset kok rumah tangga yang cerai, saya riset. Yang terjadi bahkan ya misalnya pernah pemukulan dan saya riset sama mereka. Tapi riset yang tentang rumah tangga bahagia, saya lebih banyak cari-cari oh gini, oh gini, oh gini. Gitu Mas Zaki. Wallah misal. Baik, alhamdulillah. Tadi analoginya enak banget ya teman-teman ya. Jadi nggak apa-apa kalau mau belajar yang dari kasus yang jelek gitu, asalkan tadi porsinya harus ditekan dengan belajar juga versi-versi cerita yang memang baik gitu. Ini jadi hikmah juga sih Kang, saya kayak sering gitu ya diskusi, tanya sama para mentor, para ustadz ya kayak sama Kang Sani ini juga gitu. Mereka itu menggambarkan kehidupan, kemudian pernikahan itu sesuatu yang kayaknya ringan gitu, kayaknya nggak segampang itu deh gitu. Tapi ternyata mereka justru sudah tahu betul ya bahwa umat itu butuh obat ini gitu. Karena kalau nggak ke mereka di luar itu nggak cerita yang bahagia-bahagia gitu. Di luar itu justru ceritanya yang jelek-jelek gitu. Dan memang tadi pikiran kita proyeksi diri kita ya. Ketika mikirnya jelek, akhirnya kayaknya alam itu mendukung pikiran kita gitu. Kalau udah semraut, semraut jadinya. Insya Allah. Setuju. Tapi kadang kan memang kita kan nggak bisa ya selogis ini kalau memang dalam keadaannya masih mungkin panik atau dalam tekanan atau dalam kondisi yang gak ideal itu kan sebagai individu manusia ini kan kita memang punya rasa takut ya sebagai naluri. Rasa takut itu kan memang Hmm, untuk membuat kita tetap hidup gitu kan. Itu kan menjaga ya, kita untuk terhindar dari bahaya dan malapetaka gitu. ya. Nah, ketakutan ini pasti mendorong kita untuk justru menyiapkan kita di posisi yang buruk terus gitu kan. Maksudnya nanti kalau Hmm. begini, kalau begitu gitu. Kapan sih akhirnya orang itu bisa terlepas atau dari pengalaman Kang Sani nih selama memfasilitasi teman-teman yang akhirnya mau Hmm. menikah gitu. Kliknya apa nih agar dia akhirnya menemui titik jungkitnya gitu ya dari takut Hmm. tadi akhirnya mau ngelangkah gitu. Oke. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Titik baliknya ya, intinya ya, turning point-nya ya. Ah, jadi gini, sebetulnya kita kan menurut ilmu yang saya tahu dari coach saya, itu di kepala kita ini ada 5 state. Ada marah, sedih, senang, terus takut, sama jijik. Berarti takut ini semua orang ada. Bahkan Rasulullah SAW itu kan punya rasa takut juga. Ada rasa takut, khawatir, tetap ada. Semua orang punya itu. Jadi sebetulnya rasa takut itu kita butuhkan. Contoh, Mas Zaki, ini biasa, ini coach saya yang ngasih analogi ini. Mas Zaki misalnya pulang ke rumah, lewat jalan yang biasa dilewatin, itu tiba-tiba lampu jalannya mati gelap. Mas Zaki pakai, makanya lagi nggak pakai motor, lagi jalan kaki aja mau pulang. Di depan ada orang lagi mabok-mabok, mabok gitu, wah ketawa-ketawa, ngomongnya kasar, terus itu ada kayak sekitar 10 orang, ramai gitu. Dan Mas Zaki lihat dari jauh, ini mabok nih. Kira-kira Mas Zaki memutuskan gimana? Mau positif thinking, maju? Alah, paling juga itu bukan mabuk. Itu kali air yang dipegang di botol, es teh manis kali. Kelihatannya aja kayak minuman keras gitu. Atau Mas Zaki negatif thinking, bahwa kayaknya saya bakal dianiaya nih. Saya muter balik cari jalan lain. Mau yang ke satu apa yang kedua? Kalau dalam kondisi itu pasti coba cari aman ya Kang ya karena kan itu Hmm, kondisi di luar normal ya. iya, betul. Berarti takut itu perlu. Jadi kalau teman-teman ada rasa takut menikah, sebetulnya itu dibutuhkan. Untuk apa? Nah, tapi bedanya gini, orang yang takut
ada dua tipe orang takut. Dia takut dan akhirnya dia menyerah. Ada yang takut dan akhirnya cari jalan keluar. Nah, takut yang nyerah, ya misalnya, wah ini kalau jalan lurus, gue dipalak nih sama orang itu, jangan-jangan gue ditusuk lagi. Ah, udah tunggu sini aja dah, sampai besok kan nggak mungkin. Sampai subuh, jangan-jangan disamperin sama mereka kan. Nyerah deh nyerah, padahal pasti ada jalan lain nih buat muter. Akhirnya jalan muter ketemu. Nah sama kayak gitu. Ketika kita mau nikah, lihat kasus orang lain atau kita pernah disakiti, ditinggal nikah misalnya, takut memang itu terjadi lagi. Tapi dia kalau yang tipe yang kedua, dia akan berpikir, kalau gitu gimana caranya? Bukan supaya saya nggak ditinggal nikah. Karena dalam ta'aruf itu bukan soal, Kang, apa dengan ta'aruf itu saya nggak akan ditinggal nikah? Nggak ada gitu, nggak ada jaminan itu. Tapi dengan ta'aruf, kita menyiapkan mental, kalau kita tidak sampai pernikahan sama dia. Itu yang menyebabkan ta'aruf itu anti diabetes. Kenapa? Karena emang dilarang untuk janji-janji manis. Semanis-manisnya janji kan ya kalau lancar nih ta'arufnya, kita bulan Desember nikah. Tapi kita lihat dulu ya jalannya gimana. Karena di ta'aruf begitu. Tidak pasti. Kepastian itu didapat setelah ijab kabul itu terjadi. Sebelum ijab kabul terjadi, itu semuanya masih belum pasti. Dan ta'aruf yang benar, belajar yang benar, itu dia mempersiapkan siap nikah, siap nggak nikah. Nah balik lagi, tapi apa? Negative thinking perlu, ketakutan perlu. Kalau kita udah nggak takut apa-apa, kan bahaya, semua dibablas. Bablas aja semua, alah nggak usah takut lah, nikah sama nikah aja. Gimana ntar, udah kelihatannya baik, bla 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 bla, udah nggak usah pakai kriteria jodoh lah, nikah aja dulu, hajar, dah. Itu juga nggak baik. Nah, turning point-nya adalah ketika kita muncul takut, coba cek, kita mau cari jalan keluar atau cenderung menyerah. Atau biasanya ya, yang nyerah tuh kamuflasenya yang lain. Kamuflase pertama biasanya, kayaknya saya ini dulu deh, memantaskan diri dulu. Itu kamuflase pertama biasanya gitu. Kamuflase berikutnya biasanya, saya tuh memang belum siap. Padahal dia sebetulnya takut banget. Atau yang ketiga misalnya, udah aja lah, kita mengalir bagai air aja. Nanti juga kalau udah waktunya nikah, udah takdirnya datang ya pasti nikah. Itu 3 kamuflase yang sering dilakukan orang-orang yang sebetulnya takut dan cenderung menyerah. Tapi itu dibikin kamuflase, dan saya sarankan teman-teman, nggak mungkin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan sebuah syariat dengan hukumnya sunnah muakkad yang sangat dianjurkan, dan fitrah kita sebagai manusia memang, mohon maaf, punya syahwat. Kita punya fitrah mencintai orang lain, punya fitrah mencintai lawan jenis. Keinginan menikah tuh ada. Nggak mungkin kalau syariat gitu tuh membuat kita menderita. Jadi yang harus teman-teman pahami adalah bukan menikahnya yang membuat orang-orang itu menderita. Ketika mereka KDRT, terkena penipuan, ternyata suaminya atau istri yang masa lalunya buruk, dan bukan pernikahannya, tapi memang pelaku pernikahannya. Itu harus teman-teman pahami ya. Beda banget nih. Jangan judge si pernikahannya, tapi pelaku pernikahannya. Berarti apa? Berarti semua orang punya kesempatan bahagia dalam pernikahan. Sebagaimana juga punya kesempatan menderita dalam pernikahan. Gimana kan? Tergantung ilmu yang didapat, mengamalkannya bagaimana, mengajarkan kepada pasangan bagaimana. Itu nanti ada lagi lah ilmu-ilmu yang lain. Nah, teman-teman di TOY juga bisa belajar ya. Banyak guru-guru yang luar biasa, Ustadz Yopi dan lain-lain. Gitu sih. Jadi sebenarnya titik poinnya adalah takut mah pasti, tapi di persimpangan itu kita memutuskan nih, mau cari jalan lain untuk bisa menikah atau kita mau nyerah di situ aja. Nah yaudah, kalau udah nyerah ya udah jelas nggak akan maju. Gitu sih. Nah untuk bisa ke titik turning point yang memilih menikah lagi, sebelum sarang-sarang masukkan informasi yang positif tentang pernikahan. Tapi jangan janji surga, dikit-dikit lihat couple goals nih, jangan. Tapi lihat bagaimana mereka struggling. Semua orang yang bertahan nikahannya belasan tahun, puluhan tahun. Nggak ada yang, kita mah dari akad sampai hari ini tuh nggak pernah berantem loh. Nggak ada, saya nggak pernah ketemu yang gitu. Ada pengusaha sukses di bidang mereka gitu. Suami istri ini kompak luar biasa. Di rumahnya Masya Allah, padahal istrinya powerful, tapi di rumah jadi istri yang baik. Ketika saya tanya ini gimana, wah banyak masalahnya, wah ini gini. Puluhan tahun mereka nikah tuh banyak ini. Oh ya memang semua, nggak pernah saya ketemu yang nggak pernah ribut sih. Tahu kenapa suami saya tuh nggak senang ribut? Nggak tahu kenapa istri saya tuh adem aja bawaannya. Enggak, pasti ada. Nggak mungkin nggak. Nah bedanya adalah
mereka masuk dengan referensi yang baik, mereka belajar yang baik-baik, sehingga ketika ada masalah mereka menyelesaikan dengan baik-baik. Gitu. Jadi tergantung kebahagiaan pernikahan tergantung pelakunya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, Alhamdulillah. Ya, tadi realitasnya memang seperti itu ya, bahwa apa namanya, Hmm. pasti kita akan mengalami cobaan dan ujian dan berbagai terpaan masalah yang banyak juga. Yang paling penting adalah bagaimana cara menyelesaikannya tadi gitu ya Kang ya. Kemudian kalau biasanya terkait dengan apa ya, saya juga agak bingung nih tanyanya. Ketakutan itu kan memang Hmm. abstrak banget ya gitu ya. Iya. Kadang kita nggak benar-benar tahu nih mana yang sebenarnya itu ketakutan itu bisa menolong kita atau malah justru sebenarnya tadi diam-diam sakit kita nih gitu. Diam-diam sakit kita Hmm. nih gara rasa takut itu ternyata kita diabetes hati tadi gitu. Yes. Kita ternyata terserang penyakit tanpa sadar gitu ya Kang ya. Iya. Nah, itu gimana Kang cara bedainnya? Maksudnya Hmm. kayak eh, ini saya ini nggak solutif nih. Saya harus cari Hmm. langkah buat solusi gitu. Atau kita itu masih dalam sakit tapi kita nggak sadar gitu. Hmm. Bisakah dideteksi sendiri atau butuh orang lain buat periksa ibaratnya dokternya gitu. Ah, Terus gimana stepnya gitu buat periksa itu, periksa kita yes. punya sakit tadi. Nah, Ya, bagus banget nih pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebagaimana tadi Mas Zaki udah bilang, kita nggak bisa berasumsi, kayaknya gue diabetes deh. Memang belum tentu. Mungkin gejalanya udah ada, tapi ketika dicek tes darah, cek sama dokter internis atau dokter-dokter lainnya, ternyata nggak apa-apa. Mungkin aja, mungkin tidurnya aja kali ya yang bikin ini kebas, atau mungkin psikis kita lagi stres dan lainnya bisa jadi. Jadi sebagaimana kita sakit diabetes secara fisik, diabetes hati juga sama, harus dicek. Cek sama seseorang yang bisa memang punya keahlian untuk ngecek itu. Nah, memang kami di tim kami di workshop for single gitu, memang ada juga yang sesi-sesi private yang bisa kita cek nih. Kita kayak dokter internis ya, cuma bedanya hati yang dicek nih. Hatinya bukan liver, tapi hati beneran nih. Perasaan dicek di mana nih kira-kira apakah dia udah kena diabetes hati atau belum. Nah, nanti dilihat nih tanda-tandanya. Misalnya kalau udah punya kenal diabetes hati, biasa dia apa istilahnya ya? Dia mengeneralisir. Jadi pokoknya semua yang gini gini. Jadi dia udah nggak objektif. Jadi dia menggunakan ketakutannya untuk alasan dia tidak menikah, gitu. Gitu ya. Jadi dia takut sama sesuatu, dia pakai itu untuk alasan dia tidak menikah. Untuk alasan dia menghindari interaksi sama orang lain, menghindari ta'aruf itu sendiri. Berarti ketakutannya tidak pas. Tapi kalau kayak tadi, ketakutannya dia pakai untuk menyelamatkan diri dia. Karena di depan banyak preman, kalau saya lewat saya bakal dipalak atau disakiti. Dia muter cari jalan lain supaya selamat. Nah itu masih boleh. Karena saya takut, tahu nih, ada orang yang kayak gini cerai, kayak gitu cerai, KDRT. Gimana ya cara saya tidak sampai kena itu? Tuh, kalau berantem udah jelas, tapi gimana caranya supaya saya bisa menjalani rumah tangga saya, kalaupun berantem itu nggak sampai ada kekerasan fisik di dalam. Nah, itu bedanya di situ. Nah, untuk tahu itu bagaimana, memang harus ketemu orang yang ahli, yang bisa ngobrol, yang diajak ngobrol udah sampai mana. Oh, masih pemikirannya gini. Oh, dia punya trauma, tapi traumanya ternyata nggak terlalu berat. Traumanya hanya, iya sih saya pernah ditinggal nikah sama mantan. Tapi sebetulnya sih, enggak sih, saya open aja sama cowok gini, gini, gini. Ini lebih karena gini, oh, iya mbak, atau iya mas, ini nggak seberat itu sih. Nah, dengan begitu, teman-teman bisa mendeklarasikan diri belum kena diabetes hati, tapi nggak bisa mikir sendiri. Kecuali teman-teman memang ahli di bidang itu, misalnya teman-teman adalah dokter gitu ya. Yang ini yang ngerti lah gitu, oh ya udah cek sendiri aja, punya alat tesnya atau datang ke lab atau diagnosa sendiri rasanya gini. Kayaknya ini bukan diabetes deh, atau ini kayaknya gue diabetes deh. Kecuali itu ya, tapi kalau emang nggak tahu, itu bagusnya ngobrol sama orang yang paham untuk dideteksi nih, ini masih kena diabetes atau enggak. Ya memang kita sering juga, ada orang yang ngerasa ini parah banget, tapi ternyata di track enggak juga. Hanya ketakutan yang berlebihan, karena ada gejala-gejala yang mengganggu. Tapi ada juga yang, enggak sih, saya biasa aja sih, oh gitu. Ngobrol lagi, lama-lama mulai, oh iya ya, gitu ya. Terus gimana sekarang? Kalau setiap ketemu cowok, rasanya gimana mbak? Saya tuh jadi gak gampang percaya sama orang. Oke, udah gitu, apabila ada orang yang ngajak serius gimana?
saya sih cenderung takut. Nah, takutnya kenapa? Wah, terus digali-gali ujungnya kayak saya memang nggak bisa nikah deh. Wah, itu udah kena gini. Kayaknya saya takut untuk nikah deh. Kayaknya nikah itu nggak bisa bikin saya bahagia deh. Kayaknya semua cowok tuh kayak mantan saya deh. Kayaknya semua cewek itu emang matre sih mas. Jadi kan semua cewek itu matre, cewek manapun. Oh, gitu. Jadi kalau dia udah mengeneralisir semua perempuan itu, oh, gitu. Enggak semua. Perempuan itu semuanya pakai perasaan, nggak pakai otak. Ya enggak lah, masa kali. Semua perempuan itu 9 perasaan, satu otak ya kata siapa. Tapi mau perempuan kecenderungan memakai perasaan, iya. Lu mau berarti nggak punya otak dan nggak pakai gitu? Enggak. Bisa kok perempuan diajak mikir, diajak ya bisa banget banyak perempuan pintar zaman sekarang apalagi. Nah itu kalau udah mengeneralisir, udahlah semua laki-laki sama, itu udah mulai kena itu dia ini. Tapi kalau dia mulai kayak, oke, gimana caranya supaya saya bisa jadi keluarga yang tidak seperti dia misalnya. Gimana caranya supaya saya jadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Apa yang harus saya pelajari? Harus cari orang seperti apa saya? Apa kriteria jodoh yang cocok buat saya sehingga keluarga saya bisa baik? Nah kalau itu, ketakutannya pas, diagnosanya pas. Gitu, Mas Zaki. Baik, alhamdulillah. Ngomongin tentang diagnosa, kemudian tadi ada ahli yang akhirnya ngasih apa namanya expert judgment ya, Eh, apa namanya pernyataan ahli gitu ya. Ya akhirnya dia bisa menilai bahwa orang ini sakit atau enggak, kemudian gimana cara penanganannya gitu. Itu kan berarti kan butuh fasilitator, di mana kita juga butuh akses untuk ke fasilitator gitu kan. Tentunya kalau kayak saya mungkin enak ya, karena di Semarang ada Ustadz Yopi, kalau pas main ke Bintaro ada Kang Sani gitu kan, atau bisa tanya Ustadz-Ustadz yang lain karena saya punya akses ke sana gitu. Bahkan bisa langsung WA gitu kan. Nah ini kan mungkin dari teman-teman di sini juga ada yang belum bisa seperti itu gitu, belum pernah ikut kelas pranikah, nggak tergabung dalam komunitas yang memang bisa ngasih dia fasilitas buat jalur langsung ke narasumber yang memang kompeten gitu. Nah kalau dari Kang Sani sendiri sarannya gimana nih? Mengingat tadi jadi obrolan tentang cinta ini kan memang pribadi banget ya Kang. Maksudnya nggak semua orang mau membuka ya, karena ini kan privasi banget nih. Bener-bener dalam hati kita sendiri gitu. Rasanya berat buat bercerita tentang hal itu ke orang lain gitu. Serasa malu gitu. Nah, gimana kalau dari Kang Sani nih buat teman-teman yang mungkin belum punya akses seperti itu, pesan Kang Sani gimana biar bisa mendekat gitu? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada dua cara. Dua cara ini tergantung teman-teman lebih urgent yang mana. Kalau memang permasalahannya urgent, udah terasa banget ini kayaknya gue udah kena diabetes hati nih. Udah terlalu banyak konsumsi janji-janji manis, ini manis, makanan yang buruk, informasi yang buruk, udah terlalu banyak nih kayaknya. Nah kalau emang udah terasa berat, ya baiknya pakai jalur utama yaitu kalau kami sendiri memang ada kelas private yang memang khusus untuk diskusi. Nah untuk yang di luar Bintaro itu bisa online, bisa via Zoom atau Google Meet. Itu bisa. Jadi kita juga ada kok klien-klien dari luar negeri bahkan ada. Nyesuaiin jam mereka di luar negeri, di beberapa negara ada. Juga luar kota ya juga banyak. Jadi nggak harus ke Bintaro. Tapi kalau memang merasa bahwa saya lebih powerful ke Bintaro, ya bisa ketemu kami di Bintaro untuk ngobrol langsung, diskusi langsung, kita cari jalan keluarnya bareng-bareng. Atau misalnya, aduh, sebenarnya nggak segitunya sih, Kang. Saya butuh ilmu dulu deh, ilmu tambahan. Juga butuh tahu nih Kang San itu ilmunya udah sampai mana misalnya ya. Atau kira-kira materi-materi yang general dulu deh, yang umum dulu, yang ya daging tapi kulitnya crispy kayak gitu ya. Jadi nggak kulit banget, ada dagingnya tapi kulitnya crispy gitu. Yang lezat-lezat gitu. Nah, kita ada di pekan depan tanggal 9 dan 16 jadi 2 kali, 2 hari itu workshop for single. Itu kita mulai ngupas dari sesi pertama nanti kita akan bahas Playboy Syariah dan Playgirl Syariah. Ini lagi nih ya, yang korban Playboy dan Playgirl Syariah ini, yang ta'aruf tapi rasa-rasanya begitu gitu ya. Itu kena diabetes biasanya. Di diabetes itu salah satunya adalah jadi korban Playboy dan Playgirl Syariah. Jadi secara chat, obrolan sih, Masya Allah, Subhanallah, bagus banget nih, izin share ya, lama-lama, ya Masya Allah, ukti, gitu kan syariah banget ya. Kayak kata-katanya tuh yang
sebisa mungkin bahasa Arab gitu kan, fi amanillah ya gitu dan lain-lain. Nah itu em, biasanya kena diabetes hati yang kena di situ ya. Itu dibatus juga ada hutang pengasuhan, insya Allah guru kami Ayah Irwan itu akan membahas hutang pengasuhan karena banyak teman-teman yang ta'aruf ternyata ada hutang pengasuhan, entah orang tuanya, entah keluarganya, entah siapa. Nah, itu bagaimana sih cara menghandle-nya? Itu dibahas di tanggal 9 hari pertama. Nah, hari yang kedua, tanggal 16, itu teknis ta'aruf. Jadi, kami di workshop for single mengembangkan teknis ta'aruf. Jadi, awalnya itu gimana sih, tukar CV-nya gimana, terus nazor atau pertemuan atau tatap mukanya tuh gimana, terus sampai akad nikah. Nah, nanti juga ada sesi sharing session dari couple ta'aruf yang di mana ada dua couple. Yang satu couple ini, itu si istrinya, itu sedekah jodoh. Dia belum nikah, tapi dia bantuin orang orang lain dalam artian temennya nikah duluan. Jadi dia bantuin temennya nih, mengkoordinasi pertemuan, koordinasi nazor, nemenin selama nazor, sampai nikah. Alhamdulillah setelah nikah, dia nikah nyusul. Ini berteman nih, berempat ini berteman semua. Jadi ternyata ada jalan lain teman-teman untuk bisa menikah dengan cara yang baik, yaitu apa? Sedekah jodoh, bantuin orang lain. Nah, siapa tahu teman-teman mau gitu dulu untuk ketemu komunitas. Nanti kita ada grup namanya sedekah jodoh. Nah, di situ teman-teman bisa saling membantu untuk saling menjodohkan teman yang satu dengan teman yang lain. Sampai hari ini sudah pernah ada 3 couple yang jalan. Langsung dari Juni, Juli lah kita mulai. Agustus, September, dalam waktu 2-3 bulan ini, 3 couple jalan yang saya tahu ya. Kalau ada yang jalan saya nggak tahu. Teman-teman belum, adik-adik ini belum laporan. Dan yang satu masih jalan, masih dalam proses ta'aruf. Tapi itu bantuin orang lain. Dan tentu tetap dalam pengawasan tim workshop for single. Nanti di sana begitu, jadi teman-teman punya teman baru, komunitas baru ya di workshop for single. Apa istilahnya, punya kesempatan yang lebih luas untuk bertemu jodoh. Itu silakan teman-teman, tapi kalau ngerasa masalahnya udah berat banget, ya kita ada kelas ininya apa namanya, kelas private-nya. Bisa kontak ke IG saya. Kalau misalnya mau ikut yang workshopnya minggu depan dan 9 dan 16 Oktober, silakan kontak ke IG-nya workshop for single. Gitu sih caranya kalau memang dibutuhkan. Tapi ya teman-teman coba diagnosa diri dulu nih, rasanya gimana. Terus gini-gini, karena memang setiap ilmu itu ada, ya setiap hal itu ada ilmunya intinya gitu. Setiap hal itu ada ilmunya, setiap ilmu itu ada ahlinya gitu. Jadi setiap bidang ilmu itu pasti ada ahlinya dan nggak bisa dipukul rata gitu. Oh semua mah alah nikah kan sama lah, yang penting belajar Islam aja dulu, nikah gini, iya bener. Tapi ternyata nikah punya bab sendiri. Ta'aruf itu ada hal tersendiri, cara interaksi sesama manusia ada hal sendiri. Itu buat teman-teman yang memang membutuhkan, silahkan pilih mana yang menurut teman-teman cocok. Walau alam bisa, Mas Zaki. Baik, alhamdulillah. Jadi buat teman-teman tadi yang belum punya akses ini, alhamdulillah Qadarullah pas nih ada jadwalnya. Jadi nanti boleh cek langsung di IG-nya Kang Sani ataupun di IG-nya Workshop for Single. Jadi teman-teman bisa belajar di sana. Minimal join dulu lah, gabung dulu buat jadi di dalam komunitasnya. Karena memang tadi kita butuh banget nih asupan informasi yang baik, harus mendominasi pikiran kita ketimbang informasi yang kurang baik ya. Memang pengaruh banget kok gitu. Mungkin teman-teman bisa lah amati lingkungan sekitarnya gitu ya. Karena kan kita ada yang bilang juga kita itu 5 orang orang-orang terdekat kita gitu. Ya itulah kita gitu. Jadi kalau rombongannya misal yang kurang baik suka ngerumpi, kita harus kebawa juga gitu. Atau akhirnya pikiran kita itu yang ngerumpi itu hal yang biasa gitu misal. Itu contohnya ya gitu. Walaupun ngerumpi nggak selalu negatif gitu. Nah tadi sedekah jodoh ini unik banget ya kan, ada sedekah jodoh. Ini sedekah jodoh win-win terus nih ya. Baik yang bersedekah ataupun disedekahkan mungkin. Kalau disedekahkan berarti nikah dong. Ini gimana Iya, nih Kang? Kok bisa iya, tercetus ide begini nih? iya, karena kalau saya lihat sebenarnya kan dari sedekahnya ya bahwa kata-kata yang nempel sama guru-guru kita kan, jangan lupa ya untuk sedekah. Berarti bisa dong, jangan nunggu nikah untuk bisa bantuin orang nikah kayak gitu. Jangan sampai nanti Mas Zaki bantuin dong. Ini saya mau taruh, tapi saya nggak ada pendampingnya. Lah, gila lu, Ndro. Gue aja belum nikah, lu minta temenin. Lah, gue gimana? Gue aja masih jomblo, gitu.
Fisabilillah gitu kan. Sudah lelah jadi jomblo, masih belum, situ minta bantuan. Nah justru nggak, oh gitu, ini waktunya kita untuk bantu orang. Jadi jangan menunggu sampai nikah dulu untuk bisa sedekah jodoh. Jadi maksudnya bukan berarti misalnya Mas Zaki punya calon nih, calon istri, terus saya sedekahin deh buat antum. Jangan, bukan kita konsepnya. Konsepnya adalah apabila ada orang yang ingin menikah atau apa, ya walaupun kita belum punya calon kita cariin. Entah itu saudara kita, teman kita, sepupu, atau kakak adik kita malah. Kan lucu ya kalau sama temen tuh kita iparan kan. Itu hal yang unik gitu Bang, walaupun jarang terjadi. Tapi ya itu konsepnya adalah kita berkumpul di situ, kita gathering bareng-bareng, terus kita ngobrol bagaimana kok ininya, kesulitannya di mana. Ya saya punya temen yang mau nikah, kira-kira ada yang bersedia nggak teman-teman, nanti saya yang dampingin, nah gitu. Prosesnya begitu. Nah, tapi untuk bisa masuk ke sana otomatis kita filter dulu. Di mana? Di workshop for single. Gitu, teman-teman. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah. Memang bener banget sih ketika kita dalam kondisi yang nggak enak atau dalam masa perjuangan gitu ya. Ibaratnya kita pasti terombang-ambing nih di lautan samudra ya kan. Di samudra terombang-ambing ya. Itu naasnya kalau kita salah pulau buat bertengger tuh. Nah, makanya bener tadi kita butuh teman-teman yang support. Kalau misal teman-temannya memang memandang sebuah pernikahan itu adalah ibadah, kemudian membawa dengan kebaikan, pasti dia akan memberi cara itu gitu. Dan kita akan lebih semangat buat mecahin masalah tadi ya Kang ya. Tapi kalau kita datangnya Yes, ke betul. yang suka infotainment tadi, kemudian memang konsumsinya berita buruk, ya dia akan bilang bahwa udah bener gak usah nikah. Nanti Hmm? dipukul, nanti Yes. diselingkuhin. Ya, Yes. so, enak nih Nah, kita dapat logika yang sederhana tadi ya. iya. Boleh kita merasa takut terhadap sesuatu dan itu wajar gitu. Kita coba cari korek informasinya, kenapa sih bisa cerai gitu, biar kita nggak cerai gitu. Tapi Iya. ternyata porsinya harus dibanyakin dengan yang lebih baik gitu. Kenapa kok bisa langgeng? Kenapa kok bisa selalu happy gitu ya Kang ya? Nah ini mungkin Yes. di apa namanya? Kalau teman-teman nih misalkan nantinya yang eh, tertarik lebih lanjut buat sedekah jodoh gitu, itu harus yang jomblo aja atau yang udah nikah pun bisa bantuin nih, mungkin dia pengen merasa bahwa dirinya udah menikah gitu kan, seneng nih pengen ngungkapin bahwa wah semua orang itu harus menikah karena seenak ini gitu misal gitu, jadi saya pengen bantu nih, bisa nggak kan kalau yang gitu, bentuk dukungannya apa Iya. aja sih gitu. Ya, bisa banget, bisa banget. Bismillahirrahmanirrahim, bisa. Jadi teman-teman yang sudah menikah pun, misalnya mau ikut workshop for single itu boleh. Jadi nggak hanya buat workshop for single ini, sebetulnya buat semua orang sih. Jadi tujuannya beda-beda. Ada yang mau untuk dirinya sendiri, ada yang untuk bantu orang lain. Nah, tetap harus ikut workshop for single dulu. Kenapa? Supaya dapat dulu ilmunya. Oh gini ya, untuk bantuin orang supaya terhindar dari playboy syariah gitu. Atau playgirl syariah. Oh gini ya kalau ada orang atau teman kita yang punya hutang pengasuhan. Oh gini ya teknis ta'aruf yang efektif, efisien dan aman. Dan ternyata oh gini ya ternyata sedekah jodoh itu kenikmatannya seperti ini. Oh caranya begini. Oh ternyata hasilnya begitu. Nah kalau bisa tetap ikut dulu bagi yang sudah menikah boleh untuk ikut kegiatan ini. Kita tidak tidak oh maaf ya kalau yang udah nikah nggak boleh, enggak. Tetap kita buka pendaftaran buat semua orang yang sudah menikah boleh. Karena bisa jadi dia harus bantu adiknya, atau saya udah nikah tapi kakak saya belum, kan banyak tuh. Atau ada yang udah punya calon tinggal nikah, kakaknya belum nikah, terus ngerasa aduh gue kasihan sama kakak gue nih. Bisa kayak gitu. Jadi silakan belajar ta'aruf untuk siapa aja. Nah, walaupun tujuannya beda. Tapi insya Allah semuanya ujungnya untuk kebaikan. Jadi boleh kok untuk yang daftar yang udah nikah. Gitu Mas Zaki. Baik, alhamdulillah. Mungkin di akhir sesi ini boleh nih Kang Sani buat apa namanya ngasih nasihat ataupun pesan buat teman-teman yang masih berjuang ya. Karena memang tadi kan Ya. normalnya orang itu pasti cari sesuatu persiapan di mana dia harus Hmm. menghadapi kondisi terburuk. Akhirnya dia Iya. pasti menggali berita yang negatif untuk dirinya belajar gitu. Tapi malah kedalaman itu menggalinya gitu kan. Sama akhirnya malah justru takut buat nikah gitu. Atau nanti setelah Iya. menikah ada muncul rasa curiga. Nanti jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu gitu. Nah, ini jadi problematika umat juga apalagi memang kita sedang gencar-gencarnya nih diserang dengan
informasinya demikian. Apakah ini kebetulan? Wis. Itu bisa jadi tidak Iya. gitu. Maka di sini memang Yes. peran kita buat nge-counter itu. Kita memang masih perang Iya. ini sebenarnya gitu. Silakan Kang Ah, Sani. oke, Bismillahirrahmanirrahim buat teman-teman nih ya. Pastikan sebagaimana penyakit diabetes secara fisik. Itu bisa terjadi kenapa? Karena kita ada tiga pola yang salah. Pertama, pola makan. Kedua, pola tidur. Ketiga, pola pikir. Nah, mobil khusus untuk yang diabetes hati itu di pola pikir biasanya. Pola pikir, jadi makanan itu dalam bentuk informasi kalau diabetes hati. Dan pola tidur juga penting. Kita nggak harus setiap hari mikir keras gitu. Kita harus mengistirahatkan pikiran kita, nonton yang hiburan-hiburan yang rileks gitu. Nah, mobil khusus untuk pola pikir kita itu atur asupan makanan informasi, asupan istirahatnya informasi kita masukkan supaya teman-teman berimbang. Jadi ketika ada informasi yang buruk nih, masuk, 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 oke, setelah itu cari informasi yang baik. Belajar hal-hal yang baik, ketemu orang-orang yang baik, yang vibes-nya itu positif, yang intinya sih mungkin dia nggak selalu positive thinking, tapi dia punya positive vibes, dia punya positive influence gitu atau apapun yang dimana spirit itu nular sama kita. Nah, 70% ke sana, 30% oke lah. Kadang-kadang kita nggak tahan untuk lihat informasi yang kayak gitu, pengen tahu yang lagi tren itu apa, ya silahkan. Tapi 30% udah maksimal, 70%-nya apa? Asupan-asupan yang bagus gitu. Terus kalau misalnya pas ta'aruf ada janji manis, nah, pokoknya gini deh, kamu tungguin aku setahun lagi, bla 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 bla. Ya, itu udah jelas janji manis. Kalau memang dia serius ta'aruf, dia nggak akan nyuruh kita nunggu. Dia akan langsung action, dia akan berusaha dalam waktu taruh yang ditentukan, dia akan berusaha untuk bisa meyakinkan orang tua kita, meyakinkan kita untuk bisa menikah. Nah, gitu-gitulah janji-janji yang ini udah nggak, ini nih kayaknya nggak cocok. Nah, itu udah asupan gulanya kebanyakan tuh. Nah, itu harus kita tahan, kita tahan. Itu sih teman-teman, atur asupan dari pola, intinya adalah pola pikir, pola makan, pola tidur. Dari pola, nah, diabetes hati, ya, pola pikir ini atur asupan makanan informasi, atur juga kapan teman-teman bisa menyibukkan otak, pikiran, kapan teman-teman harus istirahatkan otak atau pikiran. Gitu mungkin, Mas Zaki. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah kita jadi dapat manajemen informasi biar kita bisa manage lagi, apalagi derasi informasi sekarang luar biasa ya, apalagi kalau kita udah kena logaritma berita ini udah masuk semua tuh gitu. Jadi kita dipaksa dijejali dengan informasi yang kadang kita sebenarnya nggak butuh atau justru malah membuat kita negatif thinking tadi. Maka berkumpul dengan orang-orang yang positive thinking itu butuh banget gitu ya. Jadi alhamdulillah mungkin sampai kita ini di ujung acara. Buat teman-teman lagi kami ingatkan tadi buat belajar ya. Penting banget tadi buat belajar dan berkomunitas, bergabung dengan kelas-kelas pranikah yang ada. Dan ini workshop for single dengan Kang Sani ini masih ada kegiatan untuk bisa mengakomodir segala kebutuhan teman-teman. Baik itu tadi informasi ataupun teknis pelaksanaan bahkan langsung untuk eksekusinya. Jadi alhamdulillah banget nih ada Kang Sani dan tim yang mendedikasikan dirinya gitu untuk bisa menolong teman-teman semua gitu. Padahal ya semua orang itu sibuk dengan urusannya, sibuk dengan masalahnya gitu. Tapi ini ada orang yang akhirnya mau nih pasang badan buat ikut bantuin masalah orang, masya Allah. Jadi kita doain ya buat Kang Sani dan tim, semoga Allah berikan selalu kesehatan, Allah berkahi segala urusannya, Amin. Allah mudahkan. Kita butuh nih Doa gitu. orang-orang yang begini, sehat-sehat terus Kang Sani. Kita butuh orang-orang Sama. kayak antum nih buat bisa, Waduh, Masya Allah. Semoga makin Masya banyak Allah. ya orang Amin, yang seperti betul. kami. Iya, makin Amin. circle-nya makin luas, jadi makin Yes. kebantu gitu. Jadi nanti kalau ada masalah, kita tahu harus pergi kemana gitu. Masalah itu selalu ada, tinggal kita mau Ya, manage-nya bagaimana gitu ya Kang ya kurang lebih ya. betul. Gitu mungkin teman-teman semua, selamat melanjutkan aktivitas kembali yang belum mandi, mandi ya. Kita insya Allah Wah, bertemu parah. kembali di WhatsApp for Single ya. Kita ketemu di WhatsApp for Ish. Single. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kasani, jazakallahu khair sudah berkenan bersama kita Oh di ya, sore hari Kak. ini. Semoga Allah mudahkan segala target-targetnya di WhatsApp for Single ataupun sedekah jodoh tadi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman izin live ya.